Halo, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan presentasi UAS, yaitu UAS Deep Learning yang berjudul Reproduksi dan Peningkatan TNET untuk klasifikasi penyakit daun tomat. Daftar anggotanya ada Muhammad Ihsan Najim Wardana, Akbar Aga Wijaksono, Zulmar Romi Alfikri, dan itu saya sendiri, dan Mas Reksi Prasetya Wardana, dan Arden Golitsani. Jadi yang pertama-tama yang kami angkat adalah rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu adalah tomat itu komoditas yang sangat penting, tapi rentan terhadap banyak penyakit daun bakterial spot black leaf mold sampai virus. Deteksi manual lambat dan butuh ahli, sehingga sering terlambat dan bikin gagal panen. Kami ingin mengotomisasi diagnosis ini langsung dari foto daun. Tantangannya, model deep learning besar butuh komputer yang kuat. Padahal petani di lapangan butuh sesuatu yang ringan dan bisa jalan bahkan di ponsel. Nah, contoh daun sehat itu seperti ini. Ada bacterial spot, early blight, late blight, late mold, septoria leaf spot, spider mites, two spotted spider mite, target spot, tomato yellow, lead curve virus, tomato mosaic virus, dan healthy. Nah, contohnya terus seperti ini. Bacterial spot itu mengandung bercak kecil basah kehitaman tapi kuning. Tepinya itu kuning. Dan early blight itu bercak coklat, pola cincin konsentris. Late blight adalah itu bercak hijau, coklat gelap, basah, dan cepat meluas. Late mold bercak kuning di atas jamur zaitun di bawah daun. Septoria itu banyak bercak kecil abu-abu di tepi. Banyak bercak kecil abu-abu tapi di tepinya itu gelap. Spider mite bintik kuning halus, daunnya itu berjaring. Target bercak coklat bercincin seperti sasaran. Tomato yellow leaf curve virus itu adalah daunnya menggulung, menguning dan kerdil. Biasanya tuh yang ini nih ada di pohon-pohon pisang kayaknya. Tomato mosaic itu corak belak hijau muda dan tua. Itu habis itu healthy, daun hijau merata tanpa gejala. Gitu. Tujuan proyek itu adalah tujuan proyek dan skema RV1. Tujuan kami itu ada 3. Pertama, memproduksi paper TNET secara mandiri. Kedua, memverifikasi apakah klaim akurasinya benar lewat pengujian yang jujur. Dan ketiga adalah meningkatkannya jadi model yang lebih akurat sekaligus lebih ringan. Pendekatan kami sebut reproduce, verify, dan improve. Oke, mungkin dari saya segitu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Arden di slide berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Zulman atas penjelasan mengenai tujuan proyek dan skema RVI-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber dataset beserta distribusinya dan alur dari pipeline proyek itu sendiri. Yang pertama, sumber dataset terlebih dahulu. Nah, sumber dataset ini kami dapatkan dari Plant Village, atau lebih tepatnya versi milik penulis TNET yang publish di Kaggle. Dan adapun jumlah dataset itu sendiri sebesar 11.000 foto atau 11.000 citra dengan 10 kelas, yang dimana datanya ini seimbang 1.100 per kelasnya. Dan karena datanya ini udah seimbang, kami nggak perlu teknik khusus untuk menangani data set imbalance. Dan hal ini juga bisa terlihat pada grafik di sebelah kanannya, yaitu grafik distribusi kelas mengenai data mentah yang kita dapatkan. Dan di sini bisa terlihat bahwa ada 10 kelas dengan jumlah citra yang sama setiap kelasnya. Mulai dari kelas bacterial spot, lalu ada early blight, dan ada late blight, hingga kelas healthy. Selanjutnya ada pun alur pipeline dari project ini sendiri.
Pertama, kita mendapatkan dataset tersebut, yaitu foto mentah dari 11.000 citra dan 10 kelas. Lalu, foto-foto tersebut akan dilakukan resize dan normalisasi. Yang dimana resize itu untuk menyeragamkan ukuran semua citra jadi 224 kali 224 pixel. Supaya ini sesuai dengan input modelnya. Selanjutnya akan dinormalisasi dengan membagi 255, yang dimana itu mengubah rentang nilai pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0 hingga 1. Dan karena rentang nilai yang lebih kecil ini membuat proses training lebih stabil dan efisien. Setelah data ini di-resize dan dinormalisasikan, maka kami akan split sendiri secara stratified dengan rasio 70 15 15, yang dimana itu adalah persentase pembagian datanya, yaitu 70% untuk train, 15% untuk validasi, dan 15% untuk tes. Dan maksud dari stratified ini yaitu proporsi tiap kelas penyakit itu dijaga sama rata di ketiga subsetnya, jadi bukan secara random atau acak. Setelah dilakukan split, proses selanjutnya adalah augmentasi hanya pada data train dan akan dilakukan flip, zoom, dan rotasi. Setelah augmentasi akan dilakukan modeling TNet dan JP yang selanjutnya beroutput prediksi 10 kelas softmax. Adapun alasan kenapa kami melakukan split secara mandiri, karena folder validasi siap pakai sering sudah teraugmentasi dan hal tersebut bikin akurasinya itu terlihat tinggi secara palsu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ihsan. Kepada Ihsan, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih kepada Arden karena sudah menjelaskan bagaimana sih cara kami memproses data mentah tersebut ya. Mulai dari 11.000 gambar mentah, kemudian di resize ukurannya menjadi 224 kali 224, kemudian di split menjadi 70% data train, 15% data test, dan 15% data validation. Lalu gambarnya diaugmentasi, gambar latihnya ya, di flip, di zoom, di rotasi, kemudian akhirnya masuk ke model kami. Jadi, apa sih yang terjadi pada gambar-gambar tersebut setelah masuk ke modelnya? Pertama-tama, gambar tersebut akan melewati 64 convolution layer. Nah, jadi apa sih convolution layer itu? Jadi, lapisan konvolusi atau convolution layer itu adalah layer yang berisi 64 filter. Bayangkan nih, ada 64 stempel kecil yang ukurannya 3 kali 3. Masing-masing bakalan mencari pola yang berbeda. Kayak ada satu layer yang dia tuh mencari ada yang mencari bintik-bintik, kemudian ada yang mencari perubahan warna ya, misal tadi dari daunnya itu hijau terus jadi kecoklatan, kemudian ada juga yang mencari lubang mungkin di daunnya. Kemudian, nah, stempel 3 kali 3 ini akan digeser di gambar yang berukuran 224 kali 224 yang sebelumnya. Nah, setiap gambar itu digeser, dia akan menghasilkan satu pixel di gambar baru. Nah, akhirnya nanti hasil akhirnya berupa 64 fitur yang siap untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Nah, 64 fitur ini adalah stempel yang sama untuk semua gambar. Jadi kayak satu stempel atau satu peta fitur ini sudah memetakan 7.700 gambar di bawahnya. Begitu juga dengan peta fitur yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Berikutnya, arsitektur akan masuk ke 5 kali block fire. Nah, apa sih block fire ini? Pokoknya, tiap blok ini bekerja dengan prinsip squeeze and expand. Jadi, blok yang gambar yang masuk itu bakalan diperas dulu, baru diproses. Nah, prosesnya itu terdiri dari konvolusi 1 kali 1. Jadi ada
kan sebelumnya kita punya 64 kanal atau fitur. Nah, 64 itu bakalan di-press jadi 16, 4 kali lebih padat. Baru setelah itu dikonvolusi lagi dengan layer 3x3. Nah, setelahnya itu bakalan dikembangkan lagi ya, di expand. Nah, barulah hasilnya adalah satu block fire yang hanya butuh 14.480 parameter dibanding kalau kita menggunakan konvolusi biasa, hasilnya itu sekitar 36.928 parameter. Itu lebih hemat 2,6 kali lipat. Nah, tapi itu mempengaruhi hasil nggak? Nggak ya, hasilnya tetap setara. Setelah 5 blok itu, kita bakalan punya 192 peta fitur berukuran 14 kali 14. Disinilah letak perbaikan yang kami lakukan. Cara paper cara paper yang kami angkat itu, mereka menggunakan metode flatten. Mereka menjejerkan semua gambar itu 192 fitur menjadi 14 kali 14 kali 192 yang menghasilkan angka 300 37.632 angka yang butuh 2,4 juta parameter hanya di satu lapisan. Nah, cara yang kami gunakan adalah menggunakan GAP atau Global Average Pooling pada setiap peta fitur yang ada. Jadi 900 jadi 192 peta fitur itu akan dirata-rata menjadi satu angka. Jadi alih-alih ada 14 kali 14, kita bakalan cuma punya satu nilai. Yang mana satu nilai ini mewakili 192 peta fitur yang ada. Nah, setelahnya lapisannya itu hanya butuh 24.704 parameter. Total seluruh model, total akhirnya turun dari 2,69 juta menjadi 302.298 parameter dan akurasinya justru naik. Nah, terakhir dia akan masuk ke softmax. Softmax ini mengubah hasil akhir menjadi probabilitas. Misal nih, alih-alih menebak, oh ini pasti karena bakteri. Nah, sebentar. Oh, ini pasti karena bacterial spot. Oh, atau ini pasti karena early blight. Salah. Jadi, modelnya itu bakalan memprediksi seperti, oh, ini 80% kemungkinan bacterial spot. 20% kemungkinan late blight. Oh, 5%-nya kemungkinan tomato mosaic virus. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, hasil akhir model kita akan bisa memprediksi gambar-gambar tersebut dengan persentase yang terdistribusi secara rata. Kemudian, ini adalah rumus-rumus utama yang digunakan. Jadi, untuk rumus operasi konvolusi, stempel diletakkan di posisi I dan J pada gambar. Lalu untuk tiap kotak di dalam stempel ditandai dengan M dan N, nilai pixel di bawahnya dikalikan dengan bobot stempel, yaitu nilai K. Kemudian, setelah semuanya dijumlahkan dan ditambahkan bias yang melambangkan yang apa? Yang dilambangkan dengan B ini, hasil akhirnya adalah gambar yang berbobot. Nah, stempel ini atau operasi konvolusi ini menghasilkan peta fitur tadi. Kemudian ada fungsi aktivasi Leaky Relu. Nah, berbeda dengan Relu yang akan mengubah nilai minus menjadi 0 sehingga neuron itu bakalan mati. Leaky Relu ini akan menyesuaikan neuron atau fitur atau pixel yang bernilai kurang dari 0. Jadi nggak bakalan mati sepenuhnya gitu. Kemudian ada softmax yang sudah kita bahas tadi, di mana prediksinya akan terdistribusi dalam persentase. Lalu ada loss function yang akan mempengaruhi cara dari model itu belajar. Semisal nih, model menebak A, ternyata salah, tapi dia yakin banget kalau itu tuh A. Nah, maka loss function inilah yang akan menghukum si model dan membuatnya belajar lebih cerdas lagi. Nah, kenapa sih kami memilih TNet? Itu karena TNet itu menggunakan CNN dan CNN itu paling cocok untuk menangkap pola spasial seperti yang sudah kita bahas tadi ya.
dia akan menjalankan sebuah filter atau sebutannya kernel untuk menangkap pola-pola seperti bintik, daun yang berlubang, daun yang berubah warna, dan sebagainya. Kemudian modul Fire yang kita gunakan ini tadi itu ringan karena dia bakalan mengkompres layer-layer konvolusi tadi. Ini sesuai dengan kebutuhan perangkat lemah ya, HP para petani seperti itu. Kemudian papernya itu open access, jadi bisa direproduksi dan diverifikasi dengan aturan yang ketat mengikuti paper tersebut. Dan lagi pula, datasetnya memang sudah tersedia di dalam paper tersebut, sehingga kami tidak perlu mencoba-coba untuk mencari dataset yang lain. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari saya kepada teman saya yang akan menjelaskan bagian selanjutnya. Akbar Gagah Wicaksono, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mas Isan telah menjelaskan arsitektur rumus dan mengapa kami memilih model ini. Oke, langsung saja ke tabel yang ada di layar. Nah, ini adalah tabel beberapa model yang sudah kita latih ya guys ya. Ada baseline TNET ini yang dari papernya dengan 2 juta parameter dan tes akurasinya adalah 0,873. Ini ada TNET dengan learning rate yang kita turunkan menjadi 0,001. Kita dapat akurasi yang lebih besar. Lalu ada TNET dan Gap, ini adalah model final yang akan kami gunakan. Nah guys ya, Gap tuh adalah Global Average Pooling. Ini untuk mengubah data. Jadi ada urusan dengan data. Nanti akan saya jelaskan ya. Yang darinya parameternya dari 2,6 juta sekian menjadi 300.000 dengan tes akurasi sebesar 0,96. Lalu ada MobileNet dan MobileNet itu ini ada baseline beku dan fine tune. Ini kurang lebihnya sama. Lalu ada ensemble digabung Gap versus MobileNet fine tune dengan hasil akurasi 0,957, lalu ada ensemble plus TTA dengan akurasi yang sama dengan model final kami ya. Mengapa kami mengambil model TNet plus Gap? Karena efisiensi. Parameter yang dibutuhkan hanya 300.000, sedangkan ini 2,5 juta, hampir 9 kali lipat lebih hemat resource ya guys ya. Oke, selanjutnya ada baseline dan masalah learning rate. Oke, kalian bisa lihat di apa namanya, grafik sebelah kiri. Nah, ini ada loss, ada epoch ya guys ya. Ini lihat nih, ini awalnya normal ya kan. Harusnya ini turun ke bawah kan ya. Makin makin dilatih dia makin lossnya makin kecil harusnya kan. Nah, ini tiba-tiba lossnya melonjak nih. Naik menjadi sekitar 31 kan di epoch berapa nih? Epoch 4 ya. Kenapa begitu? Karena learning rate yang kita gunakan tuh terlalu tinggi, guys. Jadi, kenapa learning rate terlalu tinggi? Jadi, kan konsep neural net itu kan memperbaiki bobot ya, atau memperbaiki nilai dalam sebuah neuron-neuronnya. Nah, ketika memperbaiki nilai dengan learning rate-nya 0,01, dia tuh kayak terlalu jauh gitu nilainya. Jadi dia langsung loncat set naik ke atas, lalu turun lagi ke bawah, kayak ngebanting jauh gitu loh, ya kan? Nah, lalu ini untuk akurasi datanya, trainnya, validasinya. Setelah itu kami menurunkan learning rate-nya menjadi 0,001 seperti yang sudah kami uji di model sebelumnya ya guys ya. Nah, lalu di sini ada perbaikan bertahap. Nah, eh flatten perbaikan bertahap yang kami gunakan. Lalu di sini ada perbaikan bertahap. Perbaikan bertahap yang pertama saya gunakan yaitu ada menurunkan learning rate sebanyak 90% atau yang tadinya 0,01 diturunkan menjadi 0,001. Lalu mengganti flatten dengan global average polling atau GAP, ya kan? Ini menurunkan 96,1. Ini mendapatkan nilai akurasi sebesar 96,1 dan menurunkan parameter sebanyak 9 kali lipat. Lalu ada transfer running MobileNet yang beku dan fine tune itu 87 dan 92. Bisa kalian lihat di grafiknya ya guys ya. Ini ada beberapa tes akurasi dan model-model yang sudah kita gunakan. Lalu ini adalah confusion metric ya guys ya. Confusion metric itu tabel yang membandingkan nilai sebenarnya dengan prediksi model untuk melihat di mana model benar dan manakah model
memiliki nilai yang salah ya guys. Ini ada nilai-nilai poinnya kan, ini predictor table-nya bisa kalian lihat gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada kelas dengan F1 tertinggi. Nah, bisa kita lihat dengan F1 tertinggi itu ada mosaik atau mosaik tuh kayak apa ya jelasinnya ya. Pokoknya corak di warna ya. Terus terendah ada target spot. Nah, itu di sebesar nilai 0,91. Ini ada beberapa parameter yang kami ambil ya. Nah, ini ada nilai-nilainya ini cukup besar ya guys ya. Sudah bisa dibilang hampir akurat. Ini berbanding sama dengan yang sudah ada di conversion market tadi ya guys ya. Oke, selanjutnya itu ada ini. Jadi apakah model kami itu benar-benar belajar mengenai tanda-tanda penyakit pada sebuah daun, ya kan? Atau hanya menghafal pola lain, pola-pola daun-daun sebelumnya, atau bahkan kebetulan background fotonya tuh sama gitu kayak misal ini ada titik merah gitu kan. Nah, oh background background fotonya hijau gitu. Oh, ini mah aman gitu, bukan tanda-tanda ada penyakit di tanamannya gitu kan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami memakai teknik yang bernama Grand Cam. Gimana sih cara kerja Grand Cam? Teknik ini membuat heat map, yaitu peta warna yang menunjukkan area mana pada gambar yang paling berpengaruh terhadap keputusan model. Ini jadi langsung, ini ada heat map ya guys ya. Ini langsung ditumpuk di atas gambarnya gitu. Jadi kayak dia ngasih lihat tuh, oh ini bagian yang berkemungkinan untuk ada bercak atau apa namanya tanda-tanda bahwa daun tidak sehat ya guys ya. Oke, selanjutnya itu oh, ini adalah slide visual terakhir ya guys ya dari proyek kami. Ini bisa dilihat gitu kan. Grafik ini membandingkan setiap model berdasarkan dua hal. Yang pertama ada tes akurasi, lalu yang bawah adalah jumlah parameter. Nah, ini final model kami yang kami gunakan ya, TNET dengan gap sesuai yang tadi di awal ya, dikodekan dengan E2. Lalu ada paper TNET yang awal, dan ensemble dan lainnya. Nah, mengapa kita menggunakan ini? Padahal jelas ya dilihat akurasi yang paper dari paper awal lebih tinggi ya guys ya. Kenapa? Karena ya jelas. Udah yang saya bilang tadi, kita menggunakan gap. Kita mengganti flatten dengan gap. Mengapa begitu? Setelah kami ganti parameter yang awalnya sekitar 2,6 juta ya. 2,6 juta itu hanya menjadi 900.000 yang dimana ini hemat 8 kali 8 kali 9 kali lebih ringan gitu daripada model-model lainnya gitu. Dipangkas gitu loh datanya. Jadi tidak perlu resource yang besar untuk menjalankan model ini. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Akbar sudah menjelaskan slide-slide sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan terkait slide insight. Untuk insight, kita di sini desain arsitektur yang tepat dapat mengalahkan model yang lebih besar. TNET plus gap yaitu sebanyak 302.000 parameter dapat mengungguli MobileNet Vito Fine Donet 2,27 juta dan menyamai Ensemble 2,57 juta parameter pada akurasi. Sekaligus jauh lebih baik efisien, bukti bahwa lebih besar tidak selalu lebih baik. Yang kedua ada reproduksi. Reproduksi jujur mengungkap kelemahan tersembunyi. Learning rate paper itu sekitar 0,01 yang tampak baik pada laporan asli ternyata tidak stabil di bawah evaluasi ketat. Temuan yang hanya muncul karena kami memproduksi bukan sekedar menerima klaim. Yang ketiga adalah model unggul dengan 302.000 parameter melawan 2,42 juta parameter untuk akurasi hampir setara. Kontribusi ringan TNET justru diperkuat oleh modifikasi kami. Selanjutnya kita masuk slide keterbatasan. Keterbatasannya yaitu tabel arsitektur paper tidak konsisten sehingga rekonstruksi kami memakai asumsi. Ada variansi antaran dari 90% sampai 96% sehingga idealnya dilaporkan rata-rata beberapa sheet.
dan data laboratorium bisa turun akurasinya pada foto lapangan. Next, untuk kesimpulan plus link, kesimpulannya kami berhasil melakukan reproduce, verify, improve pada TNET menjadi model ringan dengan akurasi 96,1%. Untuk link Drive dan link YouTube bisa ada di laporan besok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.